Meskipun kesempatanku satu banding seribu, biar aku hadapi, oh biar aku hadapi, oh biar aku hadapi. Hai. Yes, ini Dania, apa kabarnya hari ini? Baik, kakak apa kabar kak? Alhamdulillah baik nih, malam hari ini menyambut gala premier kita. Film ini akhirnya bagaimana kamu apa ya kayak akhirnya gala premier akhirnya bisa ditonton nih filmnya gitu loh. Akhirnya setelah sekian lama, setelah kita capek-capek usaha dan hari ini juga tayang. Penasaran sih pengen nonton. Yes, oke. Dan ya nanti kita akan ngobrol lagi, tapi pertama mungkin saya kalau mau ke Mas Suno dulu. Mas Suno sebagai sutradara, ya, kemasan atau mungkin treatment yang diberikan kepada penonton klik film malam hari ini kan langsung bisa disaksikan, Mas. Di Clandestine ini seperti apa sih, Mas? Apa yang ditawarkan kepada penonton Indonesia, Mas, lewat film Clandestine ini? Silakan. Ketegangan, rahasia, terus bully ya, dan twist-twist yang ya insya Allah tidak ketebak dan nggak disangka sih gitu. Yes, itu yang dinantikan sama penonton Indonesia. Nah, bekerja sama dengan Dania Salsabila, Abun Sungkar dan Syarifah Danis tentunya punya pengalaman unik dan beda masing-masing. Ininya masih bekerja samanya. Boleh ceritain nggak, Mas, keseruannya di proses syuting, produksinya kemarin bersama dengan para pemain-pemain ini? Sama mereka luar biasa ya, maksudnya baik-baik aja, semangat aja, bagus-bagus aja gitu, jadi nggak sulit ya gitu, cakep kok gitu. Mas, kalau dari karakter saat skrip ini jadi, saat skrip ini ada, sudah terbayangkah Syarifah Danis yang memerankan sosok yang ada di sini, Abun dan juga Dania, atau seperti apa proses sampai akhirnya ketiga ensemble pemain ini hadir bersama di Clandestine, Mas? Ya lagi-lagi pas ya, jadi juga kan diskusi sama klik film juga gitu kan, ada yang diajukan juga, dan menurut saya juga kebetulan pas, walaupun pengalaman pertama juga belum pernah ngedirect mereka, tapi terbuka komunikasi yang baik, juga workshopnya juga lumayan optimal ya gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dengan segala macam keterbatasan kita bisa lewatin lah gitu. Apa yang paling seru, Mas? Karena kan ini syutingnya di masa pandemi ya. Oh iya, ya, karena kan memang apa drama ketegangan ya, drama action ya, tapi bukan action movie, tapi paling tidak kan juga semuanya harus mendukung tuh situasinya ketika di set, dan juga ada physical touch juga yang ya ngeri-ngeri sedap, tapi alhamdulillah lancar lah. Alhamdulillah lancar. Jadi ya, Mas, nanti kan teman-teman ini sebenarnya udah bisa menyaksikan ya, teman-teman seluruh penonton Indonesia di klik film Clandestine. Pengennya apa, Mas, yang dirasain sama penonton, harapannya? Setelah nonton tuh penonton ngerasa apa kalau dari kacamata Mas Suno sebagai sutradara? Di masa pandemi terhibur aja. Terhibur itu yang paling penting ya, benar. Terhibur. Karena imunnya itu kita butuh kalau terhibur naik ya, Mas. Betul banget. Terhibur aja. Siap kalau gitu. Oke, Mas Suno, nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke Syarifah Danis dulu. Syarifah Danis di sini juga memberikan part yang luar biasa. Tadi kalau kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum mulai ya, karakternya nih gue pengen tahu dan teman-teman media pengen tahu lebih dalam lagi. Sebenarnya kalau untuk di film Clandestine ini, Clandestine apa Clandestine sih, Mas Suno? Aku salah nih. Clandestine ya. Oke, Clandestine ini karakter saya sebagai Ibu Puspa itu nggak bisa spoiler terlalu banyak lah pokoknya. Betul. Karakternya Ibu Puspa ini adalah seorang guru yang sangat care sama murid-muridnya. Puspa ini mengajar di sekolah di mana Abun sebagai Damar dan dia sebagai Yoko bersekolah gitu. Jadi memang ini krusial, peran yang sangat krusial, peran yang sangat penting. Jadinya nggak bisa cerita terlalu banyak nih, biar kita nanti nonton aja habis ini gitu ya. Iya, makanya
harus nonton biar ini penasaran. Betul, tapi pengen tahu pada saat mendapatkan peran ini, karena kita tahu peran-peran yang dimainkan oleh seorang Sharifah Danish itu sangat-sangat luas ininya, perannya gitu, kadang jadi misterius banget, kadang juga di komedi juga kemarin ada memerankan peran yang luar biasa, sangat-sangat berbeda. Nah, untuk di sini tuh kenapa ya kayak, oke, gue ikut ada di project ini deh, gitu tuh apa yang buat karena genre-nya, karena genre-nya. Karena genre itu ini salah satu genre yang menurut saya gitu lumayan jarang ya untuk di film Indonesia gitu. Waktu ditawarin genre ini tuh sangat ya buat saya sih salah satu tantangan ya. Apalagi sutradaranya Mas Hunu, saya kenal udah lama, tapi ini film pertama saya yang disutradarai sama Mas Hunu. Yes, jadi ini film pertama yang disutradarai oleh Mas Hunu. Nah, seperti apa? Ya tadi kan Mas Hunu bilangnya lancar-lancar aja, santai-santai aja gitu. Tapi kita pengen minta dari kacamata pemain. Terus sih, sebenarnya menurut saya itu yang paling penting antara seorang aktor sama director itu komunikasi yang baik ya. Dan kita berdua komunikasinya sangat baik. Dan Mas Hunu itu orangnya kayak santai banget gitu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar, baik. Kepercayaan yang luar biasa berarti yang diberikan oleh sutradara ya untuk karakter ini ya. Jadinya di lokasi itu ya santai, tapi kita lihat tetap on track dan juga sesuai dengan karakter-karakter yang nyampe lah pesan yang mau disampaikan gitu ke masyarakat ya. Semoga nyampe, tapi saya sih optimis pasti nyampe. Oke, Sharifah Danish berperan bersama dengan ada Abun sebagai Damar dan juga ada Yoko. Pengen tahu melihat bukan pasangan ya, melihat kedua pemain ini ada Abun dan juga Dania bekerja sama. Ini baru pertama kali kan bekerja sama Abun dan Dania satu project berdua bertiga. Betul. Gitu. Ya kan? Ya, ini pertama kali. Kalau mereka sebelumnya sudah pernah berpasangan juga, sudah pernah main bareng, tapi untuk dengan saya gitu ini pertama kali. Seru sih mereka berdua juga sama. Yang paling penting itu komunikasinya sangat enak dan terbuka gitu untuk saling berbagi, saling sharing, sama aja ya berbagi sama sharing, sorry. Terus dua-duanya tuh kedua aktor muda yang sangat terlihat passionate dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi membuat kita semua tuh bersemangat untuk ngerjain film. Semoga kita semua waktu itu bikinnya pakai hati, hasilnya juga semoga bisa maksimal. Yes, dan bisa nyampe ke hati ya, apa yang dari hati bisa masuk dan juga nyampe ke hati. Sharifah Danish, thank you Kak. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media juga. Kita ke Abun sekarang, Bun. Siap, nih. Yes, memerankan sosok seorang Damar. Seperti apa Bun karakter yang ada di sini, dan lo melihat sosok Damar tuh dari kacamata lo sebagai pemain itu seperti apa Bun, sebagai aktor Bun? Damar ini anak berkebutuhan khusus yang hidupnya cuma sama bapaknya, jadi dia tuh nggak punya role ibu di hidupnya. Dan bapaknya Damar ini punya kayak usaha kecil gitu, electronic service gitu, buat service barang-barang elektronik. Dan kadang-kadang Damar kalau pulang sekolah atau lagi gabut gitu pasti bantuin bapaknya, bantuin gitulah gitu. Yes. Nah kalau di sekolah Damar tuh tipe anak yang pendiam ya, susah bersosialisasi, susah berkomunikasi sama orang, makanya dia dibully sama orang-orang yang lain. Nggak boleh ya teman-teman bully-membully, oke? Terus jadi konfliknya ada di situ ya, Damar dengan segala macam kelebihannya, karakternya dia dengan segala macam kelebihannya dia ada pembulian. Nah, konfliknya akan ada di mana setelah dibully itu? Apa kalau bagaimana nih? Tipis aja, jangan jauh-jauh, tapi biar makin penasaran. Gak bisa nih kepleset dikit hancur sudah. Karena Abun tuh setiap kali prepare mempreskan, Bun, jangan yang itu ya diomongin ya. Makanya ini harusnya hati-hati. Okay. Bun, tapi barengan lagi sama Dania gimana Bun di project ini Bun? Seneng sih, tapi senangnya udah lama waktu itu. Sekarang apa gak seneng Bun? Ya kan udah nggak ketemu lagi, maksudnya kan ketemunya waktu itu. Oh gitu. Oh gitu. Ya, maksudnya kan ketemunya waktu itu Dan. Ya udah deh. Ya udah sampai sekarang seneng juga, masih ada vibe senengnya. Karena sih seneng karena apa ya? Karena udah tinggal ngulang aja sih sama Dania tuh kalau masalah chemistry-nya.
Karena udah beberapa project lu bareng kan beberapa satu, bukan beberapa, satu. Oh, yang ada saya itu juga ya berarti. Ya, betul. Oh. Ada pemain. Iya. Karena walaupun baru 1 atau 2 sama ini kayaknya udah sering banget gitu bersamanya gitu ya kelihatannya. Bun, tapi lo melihat sosok Damar seberapa jauh lo mendalami karakter ini gitu? Risetnya sampai sejauh mana? Karena karakter Damar dengan seorang Abun Sungkar kan jauh berbeda gitu. Jauh. Ya kan? Nah, ini apa yang lo lakukan, riset seperti apa gitu, Bun? Banyak diskusi sama Pak Sunu aja sih, sama Pak Sunu sama Mas Aji untuk coaching ya Pak Sunu ya. Kita banyak ngobrol aja sih di tempat reading. Waktu itu reading dapat berapa hari ya? 4 hari kalau nggak salah. 4 hari ya? Iya, 4 hari. Dan works gitu. Jadi bisa ngebangun karakternya lewat reading aja sih. Karena kan Damarnya juga apa ya? Anaknya pendiam banget kan? Gak kayak aku yang berisik. Jadi ngobrol banyak dengan sutradara dan juga co-director, jadinya itu ngebantu lo banget bisa ngedalemin Damar ya. Benar. Oke, jadi ini adalah satu hal yang baru lagi yang ditawarkan oleh seorang Abun di film Clandestine ini kepada penikmat film dan juga para fansnya. Lihat stretch actingnya Abun lagi yang luar biasa ya, kita bisa lihat di sini nih. Masa berlebihan ah. Aduh, nggak gitu kan lu ngasih amplop tadi pagi jadinya. Wah, diem aja dong kalau masalahnya gitu. Oke Bun, terima kasih. Kita ke Dania Salsabila. Dan akhirnya nih film tayang setelah syutingnya di tahun lalu ya Dania ya? Iya betul, tahun lalu Februari. Ya tepat tahun, berarti ini momen yang pas untuk penonton Indonesia menyaksikan film Clandestine ini. Tapi kalau seorang Dania mendapatkan karakter Yoko ini gimana pada saat pertama kali ditawarkan, Dania? Aku suka banget sih peran Yoko karena sama kayak aku juga, karakternya dia pemberani juga. Aku pemberani gak sih? Coba kita tanya Abun. Bun, Dania pemberani nggak, Bun? Ya kalau suka mukul sih pemberani berarti. Iya pemberani, terus juga dia galak, tapi galaknya itu karena dia membela kebenaran. Oke. Atas pembulian. Nah, di sini kita pengen tahu kalau lu kan sama Abun udah pernah satu project bareng gitu ya, dan kita tahu gimana chemistry kalian. Tapi kalau barengan sama Syarifah Danis juga gimana pada saat wah nih anak Syarifah Danis nih, kita kan gitu. Ini lucu banget pas nyampe. Jadi beberapa hari lalu tuh aku sempat liburan ke Bali. Terus aku nonton nih filmnya Kak Danis yang horor itu. Pas nyampe, ini bukannya yang horor waktu itu gue tonton ya. Berarti kamu takut dong pertama kali ketemu aku. Aku liatin dulu nih kayak siapa, kayak pernah kenal, tiba-tiba muncul grup kayak oke. Langsung keinget karakter itu. Terus akhirnya berperan bareng dengan kompleks dan juga masalah-masalah yang ada di dalam film ini, gimana Dania bersama dengan Abun dan juga Syarifah Danis? Seneng banget, apalagi kalau misalnya sama Abun juga udah chemistry kita udah dapet kan. Terus aku bisa main sama Kak Danis, aku seneng banget karena aku ngefans juga gitu loh karena film itu. Ngeri. Habis ini transfer ya Dania, tunggu ya. Oke, jadi ya kalau dari Dania sendiri karakter Yoko ini sejauh mana? Kalau tadi kan Abun banyak ngobrol sama saudara gitu karena ini jauh berbeda. Yoko ini tadi gue nggak tahu ada benang merah kesamaan nggak antara seorang Dania dan juga Yoko di sini? Ya kalau benang merahnya ya mungkin ya keberanian dan ketegasannya itu. Tapi Yoko ini uniknya karena dia disandra, jadi aku harus mendalami karakter seseorang. Kalau disandra gimana, harus teriak-teriak gitu. Yes, itu yang belum pernah terjadi kan, jadinya itu mendalami itu tuh yang jadinya punya tantangan tersendiri ya. Itu yang uniknya, yang menurut yang aku belum pernah mainin karakter-karakter sebelumnya itu. Oke, siap. Dan ya jadi ini menantikan banget sih, kita pengen tahu dengan peran atau role yang berbeda lagi, tapi barengan masih ada Daniel dan juga Abun, biar orang kayak,
kan selalu biasanya membuat kalian tuh wah nih pasangan yang selalu sweet aja nih berdua nih gitu-gitu kan. Nah di sini bisa terjawab nih hal-hal yang menjadi misteri dari karakternya Dania, dari karakternya Abun dan juga dari karakternya Sharifah Danish. Oke, thank you Dania. Kita ke Mas Sunu lagi. Mas Sunu, kita pengen tanya nih Mas. Jadi kalau misalkan bisa dibilang genre filmnya, jadinya kemana nih Mas? Apakah bisa dibilang drama action ataukah thriller atau seperti apa nih Mas yang pengen disuguhkan ke masyarakat? Sorry Mas, masih di mute. Drama action bisa? Drama action sih kalau menurut saya. Yes, drama action. Jadi balutan drama actionnya kental di sini. Kita akan lihat lagi. Biarpun dramanya lebih mayoritas karena ada tension, ada menunggu, ada negosiasi dan lain-lainnya ya, gitu. Yes, oke. Jadi drama action ini dan juga dramanya secara porsinya lebih banyak untuk di film Clandestine ini. Ini sih kebayang banget sih, bayang saat tensi atau tension yang tinggi diperankan oleh sosok seorang Sharifah Danish tuh, saya di rumahnya berasa deg-degan gitu kalau lagi nonton kayak. Luar biasa banget. Itu energi yang diberikan, makanya tadi Dania bilang saat pertama kali ketemu kayak takut gitu. Energi ini yang luar biasa kan, jadinya menarik nih. Kita ke pertanyaan. Energi apa sih? Aku penasaran. itu ilmu hitam. Nggak pakai ya? Sorry. Nggak pakai dong, salah. Oke, kita ke pertanyaan dari teman-teman media nih, dari ada Wayan dari Liputan 6. Pas pertanyaannya untuk Sharifah Danish, ini dengan durasi reading dan syuting yang relatif singkat, siasat apa yang diterapkan agar karakternya tetap meyakinkan dan juga bisa dalam terhadap karakter tersebut? Silakan. Siasatnya bermain dengan maksimal aja sih. Sebenarnya dengan waktu yang sempit ini ya. Tapi kalau buat saya sih sebenarnya waktu sempit, gak ada perbedaan. Pokoknya intinya setiap berakting harus maksimal. Itu mungkin yang menjadi dasarnya sehingga semua peran atau semua karakter yang dibawakan berasa dan sampai ya ke penontonnya ya. Aku ditransfer juga dong. Ya, abis ini ya tadi kamu dan ya oke. Aku juga mau abis ini ya, sabar. Oke, abis ini kamu. Jadi nggak peduli seberapapun persiapannya, mau itu singkat, mau itu pun lama, tetap semaksimal mungkin sehingga bisa tetap dapat dan juga dalam terhadap karakter tersebut ya. Betul, maksudnya mau tayang di platform apapun, dengan waktu sesempit apapun, mau waktunya panjang, waktunya pendek. Yang penting kita harus, kalau buat saya harus selalu berusaha ngasih yang terbaik sih. Oke, siap. Terima kasih Sharifah Danish jawabannya dari pertanyaan teman-teman media. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Kin kepada Mas Sunu nih. Mas Sunu, pertanyaannya, ada alasan khusus nggak menduetkan kembali Abun dan juga Dania? Nah, dan susah nggak? Mereka kan di in real life dekat secara pertemanan gitu ya. Susah nggak pada saat on set? Ada treatment khusus nggak untuk Abun dan juga Dania nih? Karena kan mereka di in real life berteman dan juga akrab gitu ya. Nah, di set seperti apa? Gitu. Susah nggak? Silakan. Ini pertanyaan dari media. Oke, pemasangan khusus dengan treatment saya rasa enggak, mungkin kebetulan aja kali ya. Tapi sulitnya mereka karena mudah berteman, karena memang satu sekolah, jadi sebenarnya malah terbantu sih sebenarnya gitu. Cuma perbedaannya mungkin di sini Abun, tadi yang Abun bilang, karena dia kebutuhan khusus, jadi dia lebih banyak menerima kan, mendengar, diam gitu ya, dan mencerna sendiri di dalam pikirannya gitu. Itu sih sebenarnya nggak apa-apa, justru kebantu gitu. Yes, jadi malah ada keuntungan ya, karena udah saling mengenal, jadi bisa saling tahu. Kalau kayak main bola udah sering satu tim kan tahu nih, kalau gue oper ke sini temen gue mau kemana nih gitu ya. Jadi malah lebih memudahkan gitu ya Mas Sunu ya. Ya. Oke, Mas Sunu, ini kan udah satu tahun prosesnya dari mulai syuting sampai dengan tayang Mas Sunu. Ya kan penonton juga udah sangat penasaran Mas Sunu untuk ini gitu, untuk Clandestine. Ada apa ya kalau bisa dibilang ada journey atau hal-hal yang bisa memantik orang untuk kayak nih ini nih ke bawah nih, relate nih. Nah itu part-part di mana Mas? Boleh dibocorin dikit aja, nggak usah banyak-banyak, tapi apa nih yang bisa buat orang kayak, oh ini relate nih sama gue, ini kena nih di gue. Itu apanya Mas Sunu di Clandestine ini?
Sebenarnya pesannya kan bagus ya mengenai bully gitu. Bully itu kan masuk bisa ke psikologi. Kalau dia depresi, dia bisa jadi gangguan buat kepribadian dia juga. Itu juga concern yang menurut saya perlu juga dikomunikasikan, Mas, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau ngomong dalam situasi treatment visual, ada perubahan karakter yang cukup drastis, dan itu ya surprise sih gitu. Itu yang layak dan juga patut ditunggu dan harus ditonton setelah ini ya. Siap. Ini ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman media untuk Abun nih, dari Mas Gio. Untuk Abun jadi karakter pendiam, ada kesulitannya nggak ngeredam sikap aslinya Abun yang rada pecicilan? Nih kata teman-teman media nih, Bun, bukan kata gue pecicilan. Nah itu makanya dari hati deh kalau gitu. Gue yakin lo bikin sendiri tadi malam kan. Beneran tuh ada pecicilan, Bun. Enggak sih, karena kan gue emang basicnya pendiam ya. Kayak jarang ngobrol. Percaya banget kalau kita, Bun. Enggak, tapi serius, gue tuh pendiam. Ya. Kalau di lingkungan tertentu baru berisik gitu. Jadi paling tinggal gue bawa orang yang Abun yang ini untuk jadi Damar gitu. Oke, berarti ada layer Abun di sini, layernya seorang Abun, dan juga kan Damar ini punya karakter yang punya layer ya. Jadi nggak sulit untuk lo mengadaptasi dari seorang Abun yang ada beberapa layer ke Damar yang juga punya karakter layer karakter yang ada ya, Bun. Iya. Gue pakai Abun si pendiam dulu sih waktu itu. Abun si pendiam. Oke, siap. Tapi kalau buat Abun tinggal disetel ya. Tinggal disetel. Berisik bisa, pendiam bisa banget. Dan ya setuju nggak dengan Abun si pendiam? Lagi yang tahu Abun gimana, mohon maaf sangat amat tidak setuju. Tapi Abun keren di sini, harus nonton, keren banget dengan dia pendiamnya. Ntar gue transfer ya. Gila Kak Danis, Kak Abun. Abun, fans gue loh. Oke. Ini jadi sangat menarik. Ada satu pertanyaan untuk Kak Syarifah Danis dari Newsbuzz ID. Bagaimana Syarifah Danis bagi-bagi Abun dan Dania yang notabene mungkin Kak Danis tuh duluan masuk ke dunia acting gitu. Nah ini gimana nyambung untuk barengan sama Abun dan Dania yang terbilang mungkin baru di dunia acting? Untuk Syarifah Danis dari newsbuzz.id, silakan. Sebenarnya waktu itu pas reading juga kita udah langsung nyambung sih. Mereka berdua sangat open gitu, dan yang paling penting kan itu komunikasi. Mereka udah keduanya asik, jadi nggak ada kesulitan dan nggak ada trik-trik khusus ya, emang kayak organik aja gitu, langsung nyambung aja, langsung chemistry-nya terbangun ya. Ya, itu yang paling penting tuh. Jadi saat ketemu chemistry langsung kebangun. Oke, terakhir masing-masing dari sutradara dan juga para pemain closing statement-nya sebelum kita barengan sama teman-teman media juga seluruh penonton di Indonesia menonton film Clandestine di Klik Film. Dari Mas Sunu dulu. Silakan Mas Sunu, closing statement-nya hari ini di virtual gala premier kita. Harus nonton dan semoga terhibur. Ya, singkat, jelas, padat, harus nonton dan semoga terhibur. Itu jadi poin yang sangat penting sih. Terhibur tuh butuh banget kita di era seperti sekarang, di masa sekarang ya. Dania, silakan Dania. Semoga yang nonton suka dengan hasil usaha kita. Apa sih, Bun? Semoga penonton suka dengan hasil usaha kita yang kita udah lakukan dengan maksimal. Dan semoga tegangnya dapat, karena menurut aku dari syutingnya aja kita udah tegang banget sih. Siap, terima kasih. Dan ya, Abun, silakan Bun. Nggak harus nonton sih, tapi kalau mau dapat tontonan yang bagus, yang mendidik, yang tidak merusak moral anak-anak di sekarang gitu kan, tontonan yang indah dan bagus sih di sini gitu. Clandestine 18 hari ini, udah tayang sekarang, ya. Betul. Mantap. Oke, terima kasih Abun. Terakhir, Syarifah Danis, silakan. Saya copy paste Mas Sunu aja, harus nonton dan semoga terhibur. Dan semoga film ini membekas. Karena yang paling penting tuh kalau buat saya suatu film itu memberi impact pada penonton. Ya.
Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Keren banget Kak Syarifah. Oh my god. Ya kan, lo tahu dong alasan gue Bun, kenapa Kak Danis itu harus di terakhir. Penutupan salah yang paling bagus ya, bener. Kak, emang urutan aja. Sekali lagi terima kasih para pemain, terima kasih Mas Uno sebagai sutradara, terima kasih ya. Dan juga benar kata Abun, per hari ini 18 Februari 2022 ini udah bisa disaksikan langsung di Klik Film. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kita dan juga teman-teman media, selamat menyaksikan film Clandestine di Klik Film. Saya Dias Danar bersama dengan sutradara dan juga para pemain film dari Clandestine pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Selamat menonton. Selamat malam.